Karena mereka stop belajar ketika mereka sudah lulus. Mereka anggap dunia ini berhenti. Pendidikan formal segalanya, oke gue udah lulus, gue berhenti belajar. Jalur itu dibuat sama orang tua kita, ya. Itu dunia lama yang sudah tidak ada lagi. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, ya, gaji yang stagnan, itu lu akan cepat untuk mati di hidup lu. Kalau lu cuma ikut arus, lu akan tenggelam. Lu harus upgrade skill lu. Lu harus up to date dengan semua teknologi terbaru yang terjadi di dunia ini. Belajarlah menanam skill baru sebelum lapar itu datang. Kebanyakan orang itu baru belajar ketika sudah harganya terlalu mahal untuk berubah. Jadi jangan menjadi orang yang stagnan. Dan pendidikan formal bukan segalanya. Gue bukan orang yang punya pendidikan formal. Tapi sejak gue usia 15 tahun, gue udah fokus untuk belajar apa itu investasi. Gue udah belajar terjun ke capital market. Gue melihat perusahaan itu secara detail. Arus tes tuh gue lihat seperti darahnya. Neraca itu gue lihat sebagai detak jantung perusahaan. Gue udah habisin kurang lebih hampir 100 buku sebelum gue umur 18 tahun. Intelligent Investor, Security Analysis, buku yang tebal-tebal ribuan halamannya sudah gue habisin. Gue jadi terobsesi dengan pasar modal. Dan apakah akhirnya gue mengambil pendidikan formal? Jawabannya tidak. Gue bukan anak yang tidak kuliah, tapi gue punya pengetahuan extensive knowledge. Lu bisa sandingkan dengan orang-orang yang kuliah ekonomi, kuliah keuangan. Gue rasa ilmu gue nggak kalah jauh. Kelima, ini yang bikin banyak anak muda jatuh. Kebohongan tentang uang yang parah di negara ini menurut gua adalah rumah adalah alat investasi. Ini keliru dan ini salah besar. Akhirnya ke ujung-ujungnya orang yang seperti ini mereka itu terjerat riba. Kenyataannya kita lihat rumah itu bukan perlombaan kok. Bukan berarti tetangga lu punya rumah lu cuma ngontrak dia lebih keren dari lu. Enggak. Neracanya dia mungkin minus. Kalau lu lihat manusia itu ada neracanya, ada aset, ada liabilitasnya. Aset cuma berapa, liabilitasnya besar itu rumahnya bank. Lu ngontrak rumahnya orang, dia ngontrak rumahnya bank. Ketika dia nggak bisa bayar, rumahnya dia disita. Lu masih bisa pindah kontrakan ke tempat yang lain. Dia hilang. Semua income yang dia buang setiap bulan itu hilang ketika dia nggak bisa bayar. Ketika satu PHK dia nggak punya dana darurat, dia selesai hidupnya, lu enggak. Jadi jangan lihat karena dia itu nyicil, dia punya rumahnya kira-kira punya dia lebih keren, enggak. Ingat, cicilan 25 tahun itu bukan kemajuan, tapi itu adalah rantai yang mengikat leher lu seumur hidup. Aset yang benar adalah aset yang menghasilkan, bukan yang lu bayarin asetnya terus. Itu bukan aset, itu liabilitas. Orang bilang, tapi kan itu properti. Properti itu akan jadi aset ketika capital gain-nya naik dan lu mendapatkan biaya sewa. Ini baru disebut lu digabungkan ini dua jadi IRR, Internal Rate of Return, dari sebuah properti. Tapi kalau capital gain-nya nggak pasti, rumahnya biasa-biasa aja, lu nyicil jadi liabilitas di neraca lu, dan ya lu gimana cara sewain orang tinggal di sana? Ini bukanlah sebuah aset. Hutang adalah beban untuk satu orang dan aset untuk orang yang lain. Ya. Ketika lo ambil KPR itu adalah aset. Ya. Itu adalah obligasi dari bank. Rumah itu hanyalah tempat pulang, ya, bukan lambang untuk pamer. Keenam, main aman adalah pilihan paling benar. Ini ada hubungannya dengan tadi gue bilang menabung. Dunia ini lucu. Makin lu main aman, makin lu miskin. Makin lu main aman, makin sulit hidup. Hoki itu datang ke mereka yang berani. Selalu. Saking takutnya kamu sama investasi, lu simpen semua uangnya ya di bawah bantal. Lu nggak berani berinvestasi di kripto, lu nggak berani berinvestasi di saham, lu nggak berani berinvestasi di bonds. Lu takut, ya. Lu takut belajar hal baru, lu takut belajar teknologi baru. Lu cuman simpen semua uangnya di celengan ayam lu. Main aman itu bikin lu tua tanpa hasil. Nggak ada orang besar yang hidup di dunia ini tuh main aman. Alexander the Great itu nggak pernah main aman. Warren Buffett itu nggak pernah main aman. Julius Caesar tuh nggak pernah main aman. Napoleon Bonaparte pun nggak pernah main aman. Tidak ada yang main aman dan di dunia ini jadi manusia yang diingat. Lu harus ingat, ya. Di semua hidup, pertumbuhan itu selalu butuh resiko. Lu mau bisa naik skateboard, lu harus berani untuk jatuh. Kalau lu nggak berani untuk jatuh, nggak berani untuk patah tulang, ya lu nggak akan jadi pemain skateboard yang andal. Lu nggak berani tabrak-tabrak orang pas main basket, lu nggak akan menjadi pemain basket yang handal. Di hidup ini mereka nggak pernah reward siapa yang main paling aman tuh enggak. Ketika lu punya ide untuk membuat sesuatu, lu bisa tahu kayak lu cuma akan terus jadi karyawan. Dunia ini nggak akan baik untuk orang yang selalu cuma mikir jalan yang paling aman. Dunia ini akan reward siapa yang berani masuk hutan untuk mencari